Syekh Muhammad Kholil atau yang kerap dipanggil dengan Syekh Kholil Bangkalan atau Mbah Kholil lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 H atau tanggal 25 Mei tahun 1835 Masehi di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur. Jalur nasab Syekh Kholil Bangkalan dari jalur ayah sampai kepada Syekh Syarif Hidayatullah, Cirebon. Nasab beliau adalah Syekh Kholil Bangkalan bin Kiai Haji Abdul Latif bin Kiai Haji Hamim bin Kiai Haji Abdul Karim bin Kiai Haji Muharram bin Kiai Haji Asrar Karamah bin Kiai Haji Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman adalah cucu Syarif Hidayatullah al-Sunan Gunung Jati Cirebon. Syarif Hidayatullah itu putra Sultan Umdatuddin Umdatullah Abdullah yang memerintah di Campa. Ayahnya adalah Sayyid Ali Nurul Alam bin Sayyid Jamaluddin Al-Kubra. Menurut M. Zaini, dalam tesis genealogi pesantren di Bangkalan, studi genealogi Syekhona Kholil Bangkalan Madura yang dipublikasi UIN Sunan Ampel, runtutan nasab Syekhona dari jalur putra sebagai berikut: Kiai Kholil bin Kiai Abdul Latif bin Kiai Hamim bin Abdul Karim bin Kiai Muharram bin Kiai Asra Al-Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dalam penjabaran M. Zaini, Syekhona Kholil Bangkalan memiliki 9 istri, yaitu: pertama, Raden Ayu Asek binti Lodrapati. Kedua, Nyai Umur Rahmah. Ketiga, Raden Ayu Arbiah. Keempat, Nyai Mesi. Kelima, Nyai Sulah. Keenam, Nyai Kutab. Ketujuh, Nyai Sabrah. Kedelapan, Raden Ayu Nurjadi. Kesembilan, seorang janda kaya berasal dari Telaga Biru, Tanjung Bumi, Bangkalan. Anak keturunan Kiai Kholil berasal dari 4 orang istri, yaitu Raden Ayu Asek binti Ludrapati, Nyai Umur Rahmah, Raden Ayu Arbiah dan Nyai Mesi, tulisnya. Sedangkan 5 istri yang lain, yaitu Nyai Sulah, Nyai Hutab, Nyai Sabrah, Raden Ayu Nurjati dan seorang janda dari Telaga Biru, sampai Syekhona wafat tidak dikaruniai keturunan. Perkawinan Syekhona Kholil dengan Raden Ayu Asek binti Lodrapati. 1. Raden Ayu Asek binti Lodrapati sebagai istri pertama Syekhona Kholil. Nyai Asek seorang perempuan yang mempunyai darah keturunan bangsawan. Pernikahan Syekhona Kholil dengan Raden Ayu Asek binti Lodrapati konon berawal dari sayembara yang diadakan oleh ayahandanya, Pangeran Lodrapati. Waktu itu, sang putri mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Ayahandanya melakukan sayembara yang isi pengumumannya adalah, barang siapa yang mampu menyembuhkan anakku, jika laki-laki akan dijadikan menantunya. Kabar ini sampai kepada Kiai Kholil, lalu membantu mengobati penyakit yang diderita oleh putri Lodrapati. Dengan izin Allah, Raden Ayu Asek binti Lodrapati sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dari kisah inilah, Syekhona Kholil dinikahkan dengan Nyai Asek pada bulan Rajab 1278 H. Saat itu, Raden Ayu Asek binti Lodrapati masih berusia 26 tahun. Sedangkan Syekhona Kholil ditulis berusia 24 tahun. Hasil dari pernikahan tersebut, Syekhona Kholil dikaruniai 2 keturunan, yaitu Nyai Khotimah dan Kiai Muhammad Hasan. Anak pertama Syekhona Kholil, Nyai Khotimah, dinikahkan dengan Kiai Muhammad Toha bin Kahfal atau lazimnya dipanggil Kiai Muntaha, pada tahun 1290 H. Hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Kiai Ahmad, Kiai Abdul Latif, Kiai Mujabah dan Nyai Rohmah. Sedangkan anak kedua Kiai Kholil yaitu Kiai Muhammad Hasan menikah dengan Nyai Karimah pada tahun 1316 H, tetapi pernikahan ini tidak dikarunia anak. 2. Ibu Nyai Rohmah, yang berasal dari Kemayoran, Labang Buta dekat dengan Pasar Seninan Bangkalan. Dari istri keduanya Kiai Kholil dikaruniai seorang putri bernama Nyai Rohmah. Putri Kiai Kholil yang sematawayang tersebut akhirnya dinikahkan dengan Kiai Muhammad Bakri. Sehingga dari pasangan ini Kiai Kholil memiliki seorang cucu laki-laki bernama Muhammad Umar yang kemudian dinikahkan dengan putri Hije Zahra bernama Romlah yang tinggal di utara alun-alun kota Bangkalan. Hasil pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Busri dan Nyai Saudah. Nyai Rohmah binti Kiai Kholil kemudian menikah lagi dengan H. Muhammad Hosen, yang mananya berasal dari Sumur Kuning Kuanyar Bangkalan.
Hasil pernikahan keduanya ini Nyai Rohmah dikaruniai seorang putri cantik bernama Minah yang akhirnya diperistri oleh H. Muhammad Nafi. Mereka dikaruniai 3 orang putri yaitu Nyai Nahlah, Nyai Jamilah dan Nyai Aminah. 3. Raden Ayu Arbiah, yang masih keturunan bangsawan yang berasal dari Longapan, Kemayoran, Bangkalan. Hasil pernikahannya ini Kiai Kholil dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ahmad Baidowi dan Muhammad Imron. Akan tetapi, Ahmad Baidowi meninggal dunia pada usia 5 bulan. Sedangkan Muhammad Imron setelah menginjak kedewasaannya, memperistri seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh. Gadis itu bernama Nyai Mutmainah. Kedua pasangan ini akhirnya dikaruniai anak 5 orang anak yaitu Nyai Romlah, Nyai Aminah, Nyai Nadifah, Kiai Makmun dan Kiai Amin. Selain istri pertamanya Nyai Mutmainah, Kiai Imron juga memiliki istri yang lain, ia bernama Nyai Maimunah. Perkawinan dengan istri keduanya ini Kiai Imron dikaruniai anak 4 yaitu Kiai Munawir, Nyai Naimah, Nyai Arfiyah dan Nyai Jamaliyah. 4. Nyai Mesi adalah istri Kiai Kholil yang berasal dari daerah Sumur Kepek Labang Bangkalan. Pernikahan dengan Nyai Mesi, Kiai Kholil dikaruniai seorang putri yang bernama lahir Nyai Asma. Setelah anak gadisnya menginjak dewasa Nyai Asma dinikahkan dengan Kiai Muhammad Yasin. Hasil perkawinannya ini akhirnya dikaruniai 8 orang anak yaitu Nyai Malihah, Kiai Kholil Yasin, Kiai Nasir Yasin, Nyai Badriyah, Nyai Nailah, Nyai Asia, Nyai Karimah, Nyai Maimunah dan yang terakhir adalah Nyai Rabiatul Adawiyah. Syekh Kholil Bangkalan wafat dalam usia 106 tahun, pada 29 Ramadan 1343 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 23 April tahun 1925 Masehi, jasadnya dikebumikan di desa Mertajesa, Kecamatan Bangkalan. Syekh Kholil Bangkalan memulai pendidikannya dengan belajar langsung kepada ayahnya. Beliau belajar ilmu fiqh dan nahwu. Berkat dari didikan ayahnya, sejak usia muda ia sudah hafal dengan baik 1002 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dididik, orang tua Syekh Kholil Bangkalan kecil kemudian mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Mengawali pengembaraannya, Syekh Kholil Bangkalan muda belajar kepada Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan ia pindah ke Pondok Pesantren Cangaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren ini beliau belajar pula kepada Kiai Haji Nur Hasan yang menetap di Pondok Pesantren Sidogiri, 7 km dari Kebon Candi. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, beliau tak pernah lupa membaca surat Yasin. Sewaktu menjadi santri, Syekh Kholil Bangkalan telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping itu ia juga merupakan seorang hafiz Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sab'ah. Saat usianya mencapai 24 tahun setelah menikah, Syekh Kholil Bangkalan memutuskan untuk pergi ke Makkah. Untuk ongkos pelayaran bisa beliau tutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon Syekh Kholil Bangkalan berpuasa. Hal tersebut dilakukannya bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah agar perjalanannya selamat. Guru-guru Syekh Kholil Bangkalan diantaranya Kiai Haji Abdul Latif, ayahnya, Tuan Guru Dawuh, Buju, Dawuh, Tuan Guru Agung, Buju Agung, Kiai Soleh, Pesantren Bungah Gresik, Kiai Haji Asyik, Kiai Haji Arif, Pesantren Darussalam Pasuruan, Kiai Haji Nur Hasan di Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Kiai Haji Abu Zarin, Kiai Haji Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Kiai Haji Abdul Basar, Pesantren Al-Asriyah Banyuwangi, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Atzam Al-Maduri, Syekh Ali Rahbini, Syekh Nawawi Al-Bantani di Mekah, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di Mekah, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki di Mekah, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy Syarwani di Mekah. Pesantren Syaikhona Kholil didirikan langsung oleh Syaikhona di Bangkalan. Syaikhona Kholil mendirikan ini setelah mendirikan pesantren yang pertama di desa Jengkebuan. Akan tetapi setelah putrinya, Siti Hatimah, dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha,
Muhammad Taha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya tersebut. Akhirnya Kiai Halil pada tahun 1861 mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Pesantren yang terakhir ini kemudian dikenal sebagai pesantren Syekhona Khalil I. Putera-puteri beliau, Nyai Hije, Khotimah Kiai Muhammad Toha bin Kahfal atau lazimnya dipanggil Kiai Muntaha, pada tahun 1290-ha. Hasil perkawinannya dikaruniai 4 orang anak, yaitu 1. Kiai Ahmad, 2. Kiai Abdul Latif, 3. Kiai Mujabah, 4. Nyai Rohmah. Kiai Haji Muhammad Hasan menikah dengan Nyai Karimah pada tahun 1316-ha, tetapi pernikahan ini tidak dikarunia anak. Nyai Hije Rohmah dinikahkan dengan Kiai Muhammad Bakri, sehingga dari pasangan ini Kiai Khalil memiliki seorang cucu laki-laki bernama 1. Kiai Haji Muhammad Umar. Kiai Haji Muhammad Imron menikah dengan seorang gadis yang berasal dari desa Sabreh. Gadis itu bernama Nyai Mutmainah. Kedua pasangan ini akhirnya dikaruniai anak 5 orang anak, yaitu 1. Nyai Romlah, 2. Nyai Aminah, 3. Nyai Nadifah, 4. Kiai Makmun, 5. Kiai Amin. Selain istri pertamanya Nyai Mutmainah, Kiai Imron juga memiliki istri yang kedua, ia bernama Nyai Maimunah. Perkawinan dengan istri keduanya ini Kiai Imron dikaruniai anak 4 yaitu 1. Kiai Munawir, 2. Nyai Naimah, 3. Nyai Arfiah, 4. Nyai Jamaliyah. Nyai Hije Asma menikah dengan Kiai Muhammad Yasin. Hasil perkawinannya ini akhirnya dikaruniai 9 orang anak yaitu 1. Nyai Malihah, 2. Kiai Khalil Yasin, 3. Kiai Nasir Yasin, 4. Nyai Badriyah, 5. Nyai Nailah, 6. Nyai Asiyah, 7. Nyai Karimah, 8. Nyai Maimunah, 9. Nyai Rabiatul Adawiyah. Murid-murid beliau, berkat kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Syekh Khalil Bangkalan, beliau telah berhasil mencetak murid-muridnya menjadi tokoh, ulama, kiai, dan para pendiri pondok pesantren. Murid-murid beliau diantaranya, Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Kiai Haji Hashim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama, pendiri pondok pesantren Tebuireng, Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang. Kiai Haji Bisri Syansuri, pengasuh pondok pesantren Denanyar, Jombang. Kiai Haji Manaf Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo, Kediri. Kiai Haji Masum, pendiri pondok pesantren Al-Hidayat Lasem, Rembang. Kiai Haji Munawir, pendiri pondok pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri pondok pesantren Raut Latut Talibin, Rembang. Kiai Haji Nawawi, pengasuh pondok pesantren Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Muhammad Sidik, pengasuh pondok pesantren Islam As-Sidiki Putra, Jember. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Asem Bagus, Situbondo. Kiai Haji Abdul Majid, pendiri pondok pesantren Mambaul Ulum Bata Pamekasan. Kiai Haji Toha, pendiri pondok pesantren Bata Pamekasan. Kiai Haji Abi Sujak, pendiri pondok pesantren Aste Tinggi, Kebun Sumeneb. Kiai Haji Usimuni, pendiri pondok pesantren Pandian, Sumeneb. Kiai Haji Zaini Munim, pesantren Nurul Jadid, Probolinggo. Kiai Haji Fauzin Buduran, Sidoarjo. Kiai Haji Abdullah Mubarak, pendiri pondok pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Kiai Haji Mustafa, pendiri pondok pesantren Macan Putih, Blambangan. Kiai Haji Asyari, pendiri pondok pesantren Darut Tolabah, Wonosari, Bondowoso. Kiai Haji Said Ali Bafaki, pendiri pondok pesantren Loloan Barat, Bali. Kiai Haji Ali Wafa, Tempurejo, Jember. Kiai Haji Munajat Kertosono, Nganjuk.
Kiai Haji Abdul Fatah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Kiai Haji Zainul Abidin, Keraksaan, Probolinggo. Kiai Haji Zainuddin, Nganjuk. Kiai Haji Abdul Hadi, Lamongan. Kiai Haji Zainur Rashid, Kironggo, Bondowoso. Kiai Haji Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curadamai, Bondowoso. Kiai Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Sumbergayam, Madura. Kiai Haji Hasan Mustafa, Garut. Kiai Haji Raden Fakih Mas Kumambang, Gresik. Ir. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, menurut penuturan Kiai Haji Asad Samsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunya. Adapun cerita Syekh Kholil dengan murid-muridnya adalah sebagai berikut. Kiai Masum, Lasem, Rembang, dikurung, disuruh ngajar dan didoakan. Dalam buku manakib Mbah Masum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Syekh Kholil Bangkalan meminta santrinya untuk membuat kurungan ayam jago sebab akan datang jagoan dari tanah Jawa ke Bangkalan. Keesokan harinya datang seorang pemuda bernama Muhammadun, nama Mbah Masum waktu muda, yang berusia 20 tahun dari tanah Jawa. Oleh Syekh Kholil, pemuda itu diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago yang telah dibuat santrinya. Dengan penuh taksim pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago. Syekh Kholil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Pada awal nyantri, Mbah Lasem malah disuruh mengajarkan alfiyah kepada santri-santri Syekh Kholil di dalam kamar yang tidak ada penerangnya. Mbah Masum hanya nyantri selama 3 bulan. Ketika hendak pulang, Mbah Kholil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, ia dipanggil kembali oleh Syekh Kholil lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Kiai Hashim Asy'ari, Tebuireng, Jombang, disuruh manjat, angon dan masuk septic tank. Ketika awal nyantri, Hashim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara Syekh Kholil terus mengawasi dari bawah sembari memberi isyarat agar terus naik dan tidak boleh turun sampai ke pucuk pohon bambu tersebut. Kiai Hashim dengan taksim terus naik sesuai perintah gurunya. Begitu sampai di pucuk, Syekh Kholil mengisyaratkan agar Kiai Hashim langsung loncat ke bawah. Tanpa pikir panjang Kiai Hashim langsung meloncat dan selamat. Ternyata hal tersebut hanya ujian kepatuhan seorang santri kepada kiainya. Sebagai murid, Kiai Hashim tidak pernah mengeluh ketika disuruh apapun oleh gurunya, termasuk ketika disuruh menggembalakan kambing dan sapi, mencari rumput dan membersihkan kandang. Ia menerima titah gurunya itu sebagai khidmat, dedikasi, kepada sang guru. Selain itu, saat Syekh Kholil kehilangan cincin pemberian istrinya yang jatuh di kamar mandi, Kiai Hashim memohon izin untuk mencarinya. Setelah diizinkan, sejurus kemudian beliau masuk ke septic tank dan mengeluarkan isinya. Setelah dikuras seluruhnya, dan badan Kiai Hashim penuh dengan kotoran, akhirnya cincin milik gurunya berhasil ditemukan. Betapa senang sang guru melihat muridnya telah berhasil mencarikan cincinnya hingga terucap doa, "Aku ridha padamu, wahai Hashim. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu." Kiai Wahab Casbullah, Tambak Beras, Jombang, dianggap macan. Pada suatu hari di bulan Syawal, Syekh Kholil memanggil semua santri dan memerintahkan agar penjagaan pondok diperketat karena tidak lama lagi akan ada macan masuk ke pondok. Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan rimba, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul. Pada minggu ketiga, Syekh Kholil memerintahkan para santri untuk berjaga ketika ada pemuda kurus, tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper seng masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Syekh Kholil, pemuda itu mengucapkan salam. Mendengar salam pemuda tersebut, Syekh Kholil justru malah berteriak memanggil para santrinya, "Hai santri-santri, macan. Macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Syekh Kholil,
Serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, tongkat mengerubuti, macan, yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat pasi ketakutan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pemuda tersebut lari meninggalak komplek pondok. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Syekh Khalil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan, akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah kentongan yang ada di musala pesantren. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Syekh Khalil. Meski demikian, setelah itu dirinya diajak oleh Syekh Khalil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud itu adalah Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri NU. Ternyata apa yang diprediksi oleh Syekh Khalil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan NU. Kiai Asad, Asem Bagus, Situ Bondo, Uang Barakah. Ketika Kiai Asad masih menjadi santri Syekh Khalil, ia pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Di lain hari ia disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim juga. Syekh Khalil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Ketika Kiai Asad naik bus atau kereta, bola-balik kondektur tidak menagih tiket kepadanya. Demikian pula ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai Asad yakin hal ini karena doa dan barakah dari sang guru melalui uang logam yang diberikan Syekh Khalil. Kiai Bahar, Sidogiri, Pasuruan, mimpi basah. Pada suatu pagi, seorang santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gundah karena tidak bisa salat subuh berjamaah. Bahar absen salat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Syekh Khalil, gurunya. Menjelang subuh, terdengar Syekh Khalil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar. Santri kurang ajar." Para santri yang sudah ke masjid untuk salat berjamaah merasa heran dan bertanya-tanya siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut salat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai salat subuh berjamaah, Syekh Khalil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, siapa santri yang tidak ikut berjamaah? Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Syekh Khalil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Syekh Khalil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak hadir salat subuh berjamaah, maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini." Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus walau kesulitan. Setelah itu Syekh Khalil memerintahkan Bahar untuk memakan nasi yang ada di nampan sampai habis. Sekali lagi Bahar dengan patuh menerima hukuman dari Syekh Khalil. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, ia lalu disuruh makan buah-buahan yang telah tersedia di nampan lain sampai habis. Setelah itu Bahar diusir oleh Syekh Khalil seraya berucap dan menunjuk Bahar, "Hei santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini." Dengan perasaan senang dan mantap, Bahar pun pulang meninggalkan pesantren Syekh Khalil menuju kampung halamannya, hingga akhirnya ia menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri ke-6. Jasa-jasa beliau sering disebut sebagai Maha Guru. Hampir banyak kiai atau ulama Nusantara pernah menimba ilmu kepada beliau. Seperti halnya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Abdul Karim, Mbah Manap, pendiri dan pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang, Kiai Bisri Syansuri, Jombang, Kiai Maksum, Lasem, Kiai Nawawi, Sidogiri, Kiai Asad Syamsul Arifin, Situ Bondo, Kiai Zaini Munim, Paiton Probolinggo,
dan masih banyak lagi murid-murid Kiai Haji M. Kholil Bangkalan. Bahkan konon katanya Soekarno Presiden RI pertama. Menurut penuturan Kiai Asad Samsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Kiai Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Kiai Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya, hal 51-53 dalam buku yang berjudul Kiai Haji M. Kholil Bangkalan biografi singkat tahun 1820 sampai tahun 1923. Syekhona Muhammad Kholil yang berasal dari Bangkalan, Madura, dinilai menjadi salah satu ulama besar yang penting dalam perlawanan melawan kolonialisme dan konstruksi Islam Nusantara. Eksistensi serta kontribusi Syekhona Muhammad Kholil dalam bidang agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan, hingga politik dianggap sangat berpengaruh dan positif keberlanjutannya. Melalui pendidikan, Kiai Kholil menggembleng para santri untuk menjadi ulama cendekiawan yang pejuang. Beliau juga menjadi salah satu penentu berdirinya salah satu organisasi Islam keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, NU, terangnya. 315H. Karya-karya beliau, Al-Matnu Asy-Syarif, Panduan Fikih Ibadah, selesai pada hari Rabu 17 Raja 1299H. Cetakan Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi Mesir, tahun 1934 M, 1353H. No. 550, ditasi dan diterjemah dengan makna Jawa Pegon oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik Pasuruan, dan juga dicetak oleh Maktabah Khalid bin Ahmad bin Nabhan Surabaya, diterjemah dengan makna Pegon berbahasa Madura oleh KHR Abdul Majid Tamim, ditulis oleh Habib Idrus bin Hasan Al-Khirid pada tahun 1409H. As-Silah fi Bayan Al-Nikah, Panduan Nikah, disalin oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi bin Sidik Pasuruan, manuskrip, dan dicetak di Surabaya. Rotib Syekhona Kholil, disebarkan dalam bentuk selebaran oleh Kiai Haji Kholil bin Kiai Haji Moh Yasin Kepang pada tahun tanggal 28 September tahun 1404H. Dan dicetak ulang oleh Lajnah Turots Ilmi Syekhona Muhammad Kholil pada tahun 2019 dan 2020. Istidat Al-Maut, Panduan Fikih Jenazah, bertahun 3 Des. Ka'dah 1309H. Disalin dan dicetak oleh Lajnah Turots pada tahun 2019 M. Takrirat Nuzah Tulab, Kaedah Irob, Gramatika Arab, bertahun 1315H. Disalin dan dicetak oleh Lajnah Turots pada tahun 2019 M. Al-Bina, Dimna Tadrib wa Mumarasah, Ilmu Saraf, bertahun tanggal 3 Oktober tahun 1309H. Disalin dan dicetak oleh Lajnah Turots pada tahun 2020 M. Takrirat Mat Al-Izi, Ilmu Saraf, bertahun 1309H. Disalin dan dicetak oleh Lajnah Turots pada tahun 2020. Tafsir Al-Halil, terjemah lengkap Al-Quran dengan makna Jawa Pegon dan catatan pinggir, bertahun 1320H. Muktasahar Fiqh Ibadah, lengkap dengan makna Jawa Pegon, bertahun 13 Ramadan 1308H. Buku Khutbah, memuat 1 khutbah Jumat, dan 2 khutbah untuk 2 hari raya, bertahun Jumat 19 Ramadan 1323H. Buku Zikir dan Wiritan, bertahun Ramadan 1323H. Al-Awamil, makna Pego Jawa dan Takrir, Nahwu tingkat dasar, bertahun 1309H. Takrirat Mat Al-Ajurumiyah dan makna Pego Jawa, Nahwu tingkat dasar, bertahun 1309H. Takrirat Alfiyah dan makna Pego Jawa, Nahwu tingkat lanjutan, bertahun malam Senin Des. Ka'dah 1311H, ditemukan di Zuriyah Kiai Haji Rawi Mancengan Bangkalan. Takrirat Alfiyah dan makna Pego Jawa, bertahun 3 Ramadan 1314H, ditemukan di Zuriyah Kiai Haji Nawawi Melonggo Jepara. Jauharah Al-Tauhid dan makna Pego Jawa, Ilmu Tauhid. Bed'u Al-Amali dan makna Pego Jawa. Kitab Wasiat bi Taqwa Allah, dan makna Pego Jawa, bertahun 1308H. Maulid Al-Barzanji dan makna. Kasidah Hubili Sayyidana Muhammad dan makna, bertahun 1309H. Takrirat Nazam Al-Jazariyah, Ilmu Tajwid, bertahun 1003. Sebenarnya,
Bisa saja Mbah Kholil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat bagi dia untuk tetap tinggal di Kebon Candi, meskipun Mbah Kholil muda sebenarnya berasal dari keluarga yang dari segi perekonomiannya cukup berada. Ini bisa ditelisik dari hasil yang diperoleh ayahnya dalam bertani. Akan tetapi, Mbah Kholil muda tetap saja menjadi orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Mbah Kholil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sewaktu menjadi santri, Mbah Kholil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiah Ibnu Malik, tata bahasa Arab. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sabah, 7 cara membaca Al-Quran. Kemandirian Mbah Kholil muda juga nampak ketika beliau berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Karena pada masa itu, belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya kali ini, lagi-lagi Mbah Kholil muda tidak menyatakan niatnya kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kiai Kholil muda adalah sosok pemuda yang mandiri. Pada saat itu, dirinya ingin melanjutkan menuntut ilmu ke Mekah, Arab Saudi. Tetapi tidak ingin meminta biayanya kepada orang tua. Untuk mewujudkan hal tersebut, Kiai Kholil sebelum berangkat ke Mekah terlebih dahulu ngaji di pondok pesantren Banyuwangi. Di pondok tersebut, beliau juga bekerja di kebun pengasuh pondok. Dengan bekerja di kebun sebagai pemetik buah kelapa, beliau dibayar 2,5 sen setiap pohon kelapa. Dengan penghasilan tersebut, uang yang didapatkannya ditabung untuk biaya menuntut ilmu ke Mekah. Selain itu, untuk makan sehari-hari, beliau menjadi khodim di dalam pondok pesantren dengan mengisi bak mandi, mencuci pakaian dan melakukan pekerjaan yang lain. Selain itu, Kiai Kholil juga menjadi juru masak bagi teman-temannya, dengan seperti itu dirinya bisa mendapatkan makan dengan gratis. Berikut adalah karamah yang dengan kehendak Allah SWT, yang dimiliki oleh Syekh Kholil Al-Bangkalani. Ke Mekah naik KEROCOK. Suatu sore di pinggir pantai daerah Bangkalan, Syekh Kholil ditemani oleh Kiai Haji Syamsul Arifin ayahanda dari Kiai Asad Situbondo. Bersama sahabatnya itu, mereka berbincang-bincang tentang pengembangan pesantren dan persoalan umat Islam di daerah Pulau Jawa dan Madura. Persoalan demi persoalan dibicarakan, tak terasa saking asyik berdiskusi matahari hampir terbenam. Padahal mereka belum melaksanakan salat asar, sementara waktunya hampir habis sehingga tidak mungkin melaksanakan salat asar dengan sempurna dan khusyuk. Akhirnya Syekh Kholil memerintah Kiai Syamsul Arifin untuk mengambil kerocok, sejenis daun aren yang dapat mengapung di atas air, untuk dipakai perjalanan menuju Makkah. Setelah mendapatkan kerocok, lantas Syekh Kholil menatap ke arah Makkah. Tiba-tiba kerocok yang ditumpanginya berjalan dengan cepat menuju Makkah. Sesampainya di Makkah, azan asar baru saja dikumandangkan. Setelah mengambil wudhu, Syekh Kholil dan Kiai Syamsul Arifin segera menuju saf pertama untuk melaksanakan salat asar berjamaah di Masjidil Haram. Mengobati anak pecandu gula, dikisahkan oleh Kiai Haji Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember. Terdapat seorang warga yang mempunyai anak dengan kelainan hobi mengonsumsi gula berlebih, bahkan setiap hari anak tersebut bisa menghabiskan sekian kilo gula pasir. Akhirnya ayah anak itu nyabis, sowan, ke Syekh Kholil Bangkalan. Di hadapan Syekh Kholil ia mengeluh soal kebiasaan anaknya menyantap gula. Ia berharap agar sang Syekh berkenan menyembuhkan penyakit yang mendera anaknya. Namun Syekh Kholil malah menjawab permohonan si ayah dengan menyuruhnya datang kembali 1 minggu kemudian. Tamu tersebut pamit, namun sejak saat itu kebiasaan si anak semakin menjadi-jadi dan semakin banyak gula yang dihabiskan setiap hari, dimakan begitu saja. Sang ayah tetap memenuhi perintah Syekh Kholil untuk datang kembali ke rumahnya seminggu kemudian. Setelah pertemuan yang kedua, anak tersebut berhenti total mengonsumsi gula. Konon, selama seminggu Syekh Kholil bertirakat, tidak makan makanan atau minuman yang berbahan gula pasir. Pesannya sederhana, jika ingin menyuruh sesuatu maka harus mengerjakannya dulu. Kalau ingin melarang sesuatu terhadap orang lain maka yang bersangkutan dahulu yang wajib memberi contoh jika ingin larangannya dipatuhi. Tertawa keras saat salat. Pada suatu hari, saat salat jamaah yang dipimpin oleh seorang kiai di sebuah pesantren tempat Syekh Kholil muda mencari ilmu, ia tertawa cukup keras.
Setelah selesai salat, sang kiai menegur Syekh Khalil muda atas sikapnya tersebut yang memang dilarang dalam Islam. Ternyata Syekh Khalil muda masih terus tertawa meskipun kiai sangat marah terhadapnya. Akhirnya ia menjawab hal yang menyebabkannya tertawa keras, bahwa ketika salat berjamaah berlangsung dia melihat sebuah berkat makanan yang dibawa pulang sehabis kenduri di atas kepala sang kiai. Mendengar jawaban tersebut, sang kiai sadar dan malu atas salat yang dipimpinnya. Karena sang kiai ingat bahwa selama salat berlangsung dia merasa tergesa-gesa untuk menghadiri kenduri yang mengakibatkan salatnya tidak khusyuk. Ditangkap lalu dibebaskan oleh Belanda. Syekh Khalil pernah ditahan oleh penjajah Belanda karena dituduh melindungi beberapa orang yang terlibat perlawanan terhadap kolonial di pondok pesantrennya. Ketika Belanda mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Syekh Khalil malah membuat pihak Belanda pusing dan kewalahan karena terjadi hal-hal yang tidak bisa mereka mengerti. Seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan. Membelah diri. Kesaktian lain dari Mbah Khalil adalah kemampuannya membelah diri. Dia bisa berada di beberapa tempat dalam waktu bersamaan. Pernah ada peristiwa aneh saat beliau mengajar di pesantren. Saat berceramah, Mbah Khalil melakukan sesuatu yang tak terpantau mata. Tiba-tiba baju dan sarung beliau basah kuyup, cerita Kiai Haji Gozi. Para santri heran, sedangkan beliau sendiri cuek, tak mau menceritakan apa-apa. Langsung meloyor masuk rumah, ganti baju. Teka-teki itu baru terjawab setengah bulan kemudian. Ada seorang nelayan sowan ke Mbah Khalil. Dia mengucapkan terima kasih, karena saat perahunya pecah di tengah laut, langsung ditolong Mbah Khalil. Kedatangan nelayan itu membuka tabir. Ternyata saat memberi pengajian, Mbah Khalil dapat pesan agar segera ke pantai untuk menyelamatkan nelayan yang perahunya pecah. Dengan karomah yang dimiliki, dalam sekejap beliau bisa sampai laut dan membantu si nelayan itu, papar Kiai Haji Gozi yang kini tinggal di Wedo Martani, Ngemplak, Sleman ini.